Allumage des EAP, décollage. Les paramètres à bord sont nominaux. One for the history books, and in the memory of the late great Muhammad Ali, the rumble in the Amazon jungle tonight is that mighty Ariane 5 ECA as she roars into the sky above Kourou. My 10th time that I've called a launch takes my breath away every time. We're 57 seconds into the flight. Ariane 5 breaking the sound barrier here in Kourou, and the massive Jupiter facility beginning to shake right now as the launcher roars out over Devil's Island, made famous by the movie Papillon. 1,300 tons of thrust breaking the Ariane 5, free from the bonds of Earth's gravity. 90% of that power coming now from the two boosters, each one 31 meters tall, 100 feet. They're burning 240 tons of solid propellant in 2 minutes, more than 2 tons a second. When the boosters have done their job, and that'll be in less than a minute from now, Ariane will be 70 kilometers in the sky, traveling more than a mile a second, faster than a speeding bullet. And you can see on the bottom of the screen the numbers, pertinent numbers for tonight's launch, and that data being collected from Galiad, a tracking station on a big hill. Behind us here at Jupiter, engineers there evaluating all the data in real time. 2:07 into the flight, the VIP is still on the patio, and they're waiting for the burnout and jettison of the twin solid rocket boosters coming up in about 3 seconds from right now. And you will be hearing the announcement of the separation of the EAPs, the boosters, and the boosters will have done their job. They will fall away, and we won't need them any longer. Ils ne seront plus nécessaires. Et d'ailleurs, vous voyez l'animation à l'écran. We've now lost about 600 tons worth of weight. Nous sommes allégés d'environ 600 tonnes et le lanceur pèse maintenant and all that's gone in about 2 minutes. The lighter we get, the faster we go. The next major event will be the jettisoning of the fairing. We'll see that in a moment. It will be gone in a few seconds. And it has protected the satellites on the ground, and in their early minutes of the flight into the sky, there you see the animation of the quaff or the fairing going away. We just lost 2 more tons. There's some great video from an earlier mission showing what it looks like as that fairing drops away. And the launcher is now 118 kilometers above Earth. We're technically in space. We still have a long, long way to go, however. I call your attention to the animation. You see all the numbers on the bottom of the screen. And we also will be watching the desired flight path in a moment on the upper right-hand side of the screen. See that curve and the green dot? We want to follow that curve perfectly. That means our performance is nominal. More key officials at Jupiter, Bruno Girard, the Vice President of Arianespace responsible for the establishment here in French Guiana. Joël Donadel, the head of ESA's offices here in Kourou, and Bernard Chamoul, the head of CSG for Kines. The main cryogenic stage, or EPC, now burning. It burns for about 9 minutes. And the EPC is really just a huge fuel tank. It holds 150 tons liquid oxygen, 25 tons of liquid hydrogen. That engine gulping 320 kilograms, 700 pounds of fuel a second. That's 500 times more than a jet engine. You know,
I have absolutely no idea what the fuel mileage is on the Ariane 5, but it is built for speed and power, and in that arena, who cares about fuel economy? It is a workhorse. And there you see that we're moving out over the Atlantic Ocean. You know, I live in Denver, and one of the questions I frequently get from people is, why do I come here to French Guiana for a ride? Ya, pemirsa, gambar tadi merupakan detik-detik peluncuran dari satelit BRI yang diberi nama BRISAT yang meluncur dari Kourou, Guyana, Prancis. Pemirsa, hari ini menjadi sejarah karena Indonesia berhasil meluncurkan satelit komunikasi perbankan yang pertama di dunia. Peluncuran satelit BRISAT baru saja berlangsung dan kini kita akan simak laporan dari rekan Sira Safira langsung dari Guyana Space Center di Kourou, Guyana, Prancis. Sira, silakan dengan laporan Anda. Iya, Lydia Nanda dan Aditya Nugroho memang tadi sangat menegangkan. Karena kalau saya boleh mereview tentunya apa yang terjadi, suasana di sini yang terjadi adalah cukup menegangkan. Karena beberapa saat yang lalu sejarah baru telah terukir begitu ya untuk Bank Rakyat Indonesia. Di mana beberapa waktu yang lalu sempat terjadi saat-saat momen yang cukup menegangkan ketika pada proses jam 17.30 waktu Kourou sudah memasuki posisi satelit di mana sudah countdown lock. Namun sebelum selesai pada hitungan ke-7 menit, posisinya harus kembali terhenti. Pada sekitar waktu 2 menit harus dihentikan terlebih dahulu karena pada pukul 17.40 waktu Kourou ada 3 indikator. Kalau saya berdiri saat ini di press room ini memang bisa terlihat, saya pun bisa memantau secara langsung bagaimana proses dari countdown lock sendiri. Tadi terlihat di monitor setelah sebelumnya itu ketika sudah di lock 7 menit ada 3 indikator yang dari warna hijau tiba-tiba berubah menjadi warna merah. Itu artinya pada saat itu proses itu tidak bisa dilanjutkan sehingga harus kembali dihentikan menjadi 7 menit kembali. Kemudian kita break selama kurang lebih waktu hampir sekitar 45 menit hingga 50 menit. Hampir dengan juga 1 jam begitu ya, sehingga akhirnya ketika sudah ada indikatornya berubah menjadi kembali warna hijau, maka posisinya sudah bisa kembali dilakukan countdown lock. Sehingga beberapa waktu yang lalu, seperti yang kita saksikan sendiri, akhirnya Bank Rakyat Indonesia memiliki sejarah baru di mana akhirnya BRISAT dapat diluncurkan. Nah, kita juga bisa mereview apa yang terjadi kemarin. Ada beberapa hal yang sebenarnya proses menuju peluncuran BRISAT ini harus terkendala beberapa kali. Minggu lalu seharusnya peluncuran BRISAT itu dilakukan, namun ada kendala anomali teknis dan juga elektronikal yang terjadi. Sehingga membuat roket tidak bisa diluncurkan yang membawa satelit tentunya. Nah, kemudian ketika kami pertama kali tiba untuk peluncuran selanjutnya yang sudah dijadwalkan, ada pun kabar yang mengatakan bahwa faktor cuaca lah yang membuat peluncuran BRISAT kembali harus ditunda kemarin, karena faktor cuaca ini menjadi ukuran yang sangat penting. Mengingat ketika peluncuran yang dilakukan di Kourou ini terkendala dengan cuaca, karena ini sebenarnya untuk keselamatan, terutama selain memang keselamatan dari satelit itu sendiri dengan roket, tentunya juga keselamatan bagi dampak yang terjadi di sekitarnya. Akhirnya pada hari ini sudah bisa diluncurkan dan BRISAT sudah berhasil diluncurkan. BRISAT merupakan satelit pertama yang dioperasikan oleh Bank Rakyat Indonesia yang memilih menggunakan Arianespace sebagai pengelola peluncuran satelitnya. Nah, kalau berbicara mengenai lokasi, tentunya lokasi peluncuran BRISAT ini dilakukan di Kourou karena merupakan sebuah distrik yang berada di Guyana, Prancis. Karena wilayah Kourou ini terdapat Guyana Space Center dan pelabuhan antariksa antariksa utama milik European Space Agency. Untuk informasi tambahan juga, Kourou ini merupakan wilayah luar milik Prancis yang terletak di Amerika Selatan.
Ini artinya Lydia Nanda dan juga Aditya Nugroho, hari ini kita bisa bernafas lega, kita sudah bisa menyaksikan bahwa satelit BRISAT sudah berhasil diluncurkan beberapa waktu yang lalu. Dan saya ingin menggambarkan bagaimana euforia tadi ketika proses countdown lock dari 7 menit sudah dihentikan, kemudian dilanjutkan kembali, berhasil dilanjutkan, dan pada sudah posisi di 2 menit, itu kemudian ada announcement pengumuman yang mengatakan bahwa para audiens penonton yang berada di sini, terutama dari BRISAT dan EchoStar sendiri, bisa langsung keluar untuk melihat bagaimana euforia yang memantau secara langsung begitu ya, bagaimana satelit BRISAT ini akhirnya berhasil diluncurkan. Ada 2 pintu sebenarnya di sini, sehingga mereka posisinya langsung mengambil momen, mengambil gambar begitu ya, dan mereka bisa menyaksikan secara langsung. Lydia dan Aditya. Baik, Sira, mungkin Anda dapat menjelaskan berapa lama perjalanan yang dibutuhkan sejak countdown atau proses lepas landas sampai nanti tiba satelit BRISAT ini mengorbit di tempatnya? Berapa lama perjalanan yang dibutuhkan oleh satelit BRISAT ini untuk sampai pada orbitnya, Sira? Iya, Aditya. Nah, kalau Aditya bertanya seperti itu, tentunya ini ada kaitannya dengan kemarin. Kenapa harusnya faktor cuaca itu menjadi sangat penting? Karena tentunya selain berdampak kepada kita yang berada di sini, tentunya juga berdampak pada roket dan satelit yang akan meluncur begitu. Prosesnya itu sendiri untuk sampai ke orbitnya diperkirakan akan pada bulan Agustus, itu artinya sekitar 50 hari, 49 hingga 50 hari. Nah, artinya faktor cuaca ini menjadi salah satu hal yang sangat penting karena Arianespace sebagai perusahaan peluncuran ini sangat sempurna begitu ya, sangat detail, memperhatikan segala sesuatunya sehingga ia tidak menginginkan ada suatu celah. Stefan Israel mengatakan faktor cuaca menjadi kendala yang cukup tidak bisa ditebak begitu ya. Namun hari ini cuaca itu sendiri sangat baik. Namun sempat tadi ada kendala indikator dan salah satunya cuaca. Dan kalau saya berbicara mengenai bagaimana peluncuran itu sendiri, kenapa ada istilahnya window launch. Window launch itu diposisikan pada 17.30 hingga pukul 18.40. Artinya dalam periode itu maka satelit bisa diluncurkan, roket bisa diluncurkan. Kenapa? Karena faktor cuaca pada saat itu sebenarnya adalah momen yang paling tepat untuk meluncurkan sebuah roket dan satelit. Nah, kalau faktor cuaca saja kemarin itu tidak bisa melakukan ataupun peluncuran itu bisa dilakukan karena faktor cuaca, hari ini bisa, dan itu artinya ke depannya nanti bisa dipastikan begitu ya akan sampai ke orbit. Namun jika kemarin dipaksakan, salah satu dampak adalah selain berdampak pada kita yang berada di sekitar sini, tentunya akan berdampak besar pada satelit dan roket. Sehingga kemarin dilakukan penundaan. Dan kalau saya boleh mengatakan ya, berdasarkan analisa yang berada di sini begitu ya, kemarin itu posisinya awan cukup tebal ketika pada waktu sebelum launch, window launch gitu ya. Tapi pun setelah window launch, awan cukup tebal, kemudian awan sudah bergeser, tidak cukup tebal. Tetapi angin terlalu bergerak sangat cepat, sehingga itu yang membuat peluncuran tidak boleh dilakukan dan harus ditunda. Dan kalau tadi Aditya menanyakan bagaimana prosesnya sendiri, itu seperti itu Aditya. Jadi faktor cuaca pun menjadi salah satu faktor ataupun indikator yang sangat penting terkait dengan peluncuran hingga sampai ke orbit. Karena ketika sampai ke orbit, baru satelit itu bisa digunakan, sehingga Bank Rakyat Indonesia bisa menjangkau seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok untuk memperluas jangkauannya dalam dunia perbankan teknologi. Aditya. Iya, baik. Sira Safira, terima kasih atas laporan langsung Anda dari Guyana Space Center di Kourou, Guyana, Prancis. Saya bisa merasakan bagaimana antusias Sira di sana ya. Seru sekali, sepertinya ada tegangnya setelah 2 kali tertunda ya. Akhirnya yang dinanti-nantikan datang juga. Ini satelit pertama yang dimiliki oleh bank di Indonesia. Betul.